Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa beribadah bersama minggu pagi ini, masih secara online di rumah kita masing-masing. Dan saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dan sekeluarga semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari-hari yang banyak membuat orang khawatir, banyak membuat orang takut, banyak membuat orang cemas. Tapi percayalah, buat saya dan saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa tidak perlu kamu khawatir, jangan perlu kamu khawatir, sebab Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Amin. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita untuk memberikan pujian penyembahan buat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Punya Allah yang sanggup seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Memberikan kami penyertaan Tuhan, memberikan kami pemeliharaan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Membawa rasa syukur kami buat Engkau Tuhan. Sebab biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami sembah, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Mari saudara, mari kita mau membawa pujian kita hanya buat Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya.
yang setia Tuhan. Kaulah harapan kami. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Hanya dengan Engkau, hanya karena Engkau, dengan memandang wajah-Mu, kami kuat dan kami bisa menjalani hidup kami Tuhan. Jesus.
Puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Ya, kalau kita bisa seperti hari ini karena kasih, karena anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan kasih-Mu yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa ada dalam penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, di dalam kasih, anugerah, dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau yang menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami Tuhan saat ini mau membaca, merenungkan, dan belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami semuanya, baik kami Tuhan yang menerima dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Roh Kudus, Engkau beracara di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang hamba-Mu Tuhan sampaikan, biarlah menjadikan rema bagi setiap pribadi kami, supaya kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Karena firman Tuhan adalah jaminan bagi kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dan kami Tuhan membuka hati kami selebar-lebarnya dan telinga kami baik secara rohani dan jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, pada bulan ini kita masih di dalam tema yang sama, adalah pilihan yang benar. Ya, kalau kita berbicara tentang yang benar, berarti ada yang salah. Ya, jadi kita akan belajar pada hari ini pilihan yang salah seperti apa, pilihan yang benar seperti apa. Pada saat ini kita pertama-tama akan melihat dulu bagaimana pilihan yang salah. Kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya, nah kita melihat bahwa kebiasaan ya seorang istri yang mandul itu akan membiarkan pelayannya melahirkan anak. Dan anak-anak itu akan dianggapnya sebagai anak sang istri. Kita melihat ya di dalam Kejadian 16 yang barusan kita baca ini, terlepas dari kebiasaan ini, usaha Sarai dan Abram untuk memperoleh anak melalui Hagar bukan merupakan cara Allah. Sekali lagi saya katakan ya, terlepas dari kebiasaan ini, usaha Sarai dan Abram untuk memperoleh anak melalui Hagar bukanlah merupakan cara Allah. Yang pertama ini menyamakan ya anak atau putra Hagar dengan hasil usaha, yaitu untuk memperoleh ya memperoleh anak, yaitu menurut daging. Jadi kalau di Galatia pasal 4 ayat 29 dikatakan bahwa itu bukan menurut roh dan tidak ada
yang pernah dapat dibenarkan ya, untuk mencoba mencapai maksud Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan roh. Jadi apa yang Allah tetapkan, kita tidak bisa memakai cara-cara daging, karena Allah itu roh adanya. Jadi di dalam kita menantikan janji Allah, pertama, kita harus tetap berharap dengan tekun, ya. Jadi kita itu jangan seperti zaman sekarang semuanya serba instan, mie instan, makanan, ya, semuanya instan. Di dalam Tuhan, kita itu harus berharap mempunyai juga kepercayaan, keyakinan di dalam doa-doa kita itu dengan tekun, ya. Pertama, kita harus tetap berharap dengan tekun. Yang kedua, kita harus tetap berdoa dengan yakin. Kalau kita minggu yang lalu mendengar ya firman Tuhan yang dikupas dari Yakobus, dikatakan bahwa kita itu di dalam kita mengharapkan segala sesuatu, kita harus dengan tekun, dan kita juga harus berdoa dengan yakin. Karena kalau kita berdoa sih berdoa, tapi kita tidak mempunyai keyakinan, orang itu diumpamakan seperti apa? Seperti gelombang laut, ya, yang diombang-ambingkan kian kemari, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, hal yang kedua yang kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, yaitu pilihan atau keputusan yang salah itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, jadi contoh yang kedua, pilihan yang salah di sini kita melihat yaitu Saul, ya. Sebetulnya Tuhan secara khusus telah memerintahkan, ya, untuk Saul itu tinggal di Gilgal, menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberi pengarahan. Karena biasanya, ya, seorang raja itu harus tetap tunduk taat
ya kepada perintah Tuhan yang disampaikan melalui nabinya. Jadi Tuhan akan memberikan pengarahan-pengarahan melalui nabi yang Tuhan telah percayakan. Nah, Allah di sini menguji ketaatan Saul dengan secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati 7 hari yang telah disetujui. Sebetulnya sudah ada kesepakatan antara Saul dan Samuel, ya, bahwa Saul harus menunggu dulu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, dalam perasaan putus asa dan angkuh, Saul sendiri langsung mempersembahkan korban. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun alasannya, dikatakan Saul pada saat itu sudah bingung. Karena apa? Karena rakyat sudah berserak-serak pada saat melihat ya orang-orang Filistin itu sudah mulai datang untuk menyerang kepada mereka. Karena Saul gagal mentaati perintah Allah, Samuel memberitahukan bahwa Allah akan mengambil kerajaan daripadanya. Ya. Bahkan Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh, Saul. Ya. Karena apa? Sebenarnya Tuhan akan mengokohkan kerajaan Saul itu untuk selama-lamanya. Tetapi karena Saul tidak hidup di dalam ketaatan, maka dikatakan bahwa kerajaannya akan diambil, yang berarti ya keturunan daripada Saul tidak akan naik tahta. Walaupun Saul memerintah sepanjang umur hidupnya, tetapi keturunannya yaitu Yonatan sebagai anaknya, dia tidak bisa naik tahta. Inilah hal-hal ya yang kita harus belajar, bagaimana kalau kita memilih hal yang salah di hadapan Tuhan. Pasti ada resiko atau konsekuensi yang harus kita terima. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar ya untuk kita tetap berharap dengan tekun, kita berdoa dengan yakin, menantikan janji Allah. Karena Allah itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita, dan Allah tidak pernah terlalu cepat untuk juga menolong kepada kita. Ya, Allah tahu yang terbaik bagi kita, waktunya, caranya. Yang penting kita taat, itu bagian kita. Allah akan melakukan apa yang menjadi bagian daripada Allah. Nah, sekarang kita melihat bahwa seperti tadi saya katakan, ada pilihan yang salah, pasti ada pilihan yang benar. Ya, sebagaimana tema bulan ini adalah pilihan yang benar. Kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, ya. Jadi di sini kita melihat pilihan daripada Daniel, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, yaitu dengan makanan dan juga anggur yang biasa dipersembahkan atau diberikan kepada raja.
kita melihat situasi pada saat di mana Daniel pada saat itu ada di Babel, ya. Moral di Babel pada saat itu sepenuhnya kafir, ya. Dapat dipastikan bahwa apa yang diajarkan di sana kepada Daniel dan juga teman-temannya seringkali itu bertentangan dengan hukum Allah dan prinsip-prinsip kebenaran Allah, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa situasi moral di Babel itu sepenuhnya kafir. Dan dapat dipastikan bahwa apa yang diajarkan di sana kepada Daniel dan teman-temannya, ya, itu seringkali bertentangan dengan hukum Allah dan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Maka Daniel mengambil keputusan tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan anggur yang diberikan kepada Daniel. Kita melihat bahwa dikatakan makanan dan anggur yang biasanya dipersembahkan kepada atau disajikan kepada raja itu mungkin telah dipersembahkan kepada berhala. Karena Raja Babel itu menyembah kepada berhala. Memakan makanan itu berarti melanggar hukum Allah. Ya. Jadi Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan makanan. Karena dia tahu kalau dia makan makanan itu berarti melanggar hukum Allah. Dan kalau dia minum anggur, ya, yang berarti akan menumpulkan pikirannya. Jadi itu akan mempengaruhi. Karena apa? Karena anggur itu mempengaruhi untuk seseorang itu menjadi mabuk. Jadi pikirannya tumpul, tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi Daniel sungguh-sungguh dia mengambil satu keputusan, ya. Walaupun itu adalah ancamannya mati. Ini bukan semacam pelanggaran-pelanggaran yang biasa, hanya dihukum 1-2 tahun, ya. Seperti kalau kita melihat koruptor-koruptor menikmati hasil, ya, atau kekayaan dari rakyat, tapi mereka dihukum hanya berapa tahun. Tapi ini hukumannya bukan main-main, bukan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun, hukumannya mati, ya. Tapi Daniel tetap, ya, mengambil satu keputusan bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan dan anggur yang biasa disajikan kepada raja. Saat itu Daniel tidak bersama dengan orang tuanya, di mana kalau kita masih ada orang tua bisa membimbing kita, ya, untuk memberikan pengarahan, memberikan dukungan apa yang harus kita putuskan. Tapi saat itu Daniel tidak bersama dengan orang tuanya. Tapi karena kasihnya, yaitu kasih Daniel kepada Allah dan hukum-hukumnya begitu tertanam di dalam dirinya sejak anak-anak, sehingga ia ingin menyenangkan hati Tuhan dengan dia mengenal Allah dengan sepenuh hatinya. Jadi di sini kita sebagai orang tua kita harus sadar, ya. Kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita itu seterusnya. Apalagi saat ini, ya, bukan saja di luar, tapi dengan apa? Dengan HP, ya, dengan YouTube, dengan gadget segala macam itu, pengaruhnya itu begitu besar, ya, kepada anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua
harus kita menanamkan, memperkenalkan Allah kita itu sedini mungkin kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu ada takut akan Tuhan. Dia tahu memilih yang benar, memilih atau memutuskan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Kita melihat bagaimana iman daripada Daniel. Jadi Daniel, dia tetap setia kepada Allah. Ya. Jadi inilah merupakan sebetulnya contoh bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus memiliki iman yang kokoh seperti Daniel. Ya. Kita melihat pada saat seseorang untuk berketetapan setia kepada Allah, waktu diperhadapkan kepada pencobaan, Allah akan memberikan kekuatan dan ketabahan ya di dalam hatinya untuk tetap berpegang kepada hukum, kepada kebenaran-kebenaran Allah. Jadi kita sendiri harus memiliki ketetapan di dalam hati kita bahwa kita ini mau setia kepada Allah. Kalau kita sudah mengambil ketetapan atau keputusan atau pilihan kita bahwa kita mau setia kepada Allah, Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah akan mempermalukan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Sebelum kita setia, Allah lebih dulu setia. Sebelum kita mengenal kepada Allah, Allah lebih dulu sudah mengenal kepada kita. Oleh sebab itu, biarlah kita harus, ini merupakan satu keharusan, memiliki ketetapan atau pilihan atau keputusan untuk tetap setia kepada Allah. Kalau kita melihat orang-orang yang memutuskan tidak setia kepada Allah dan firman-Nya, maka pada saat menemui kesulitan, dia tidak akan mampu untuk menolak akan tawaran-tawaran dari dunia. Dia tidak akan mampu untuk dia menghindar daripada dosa. Jadi seringkali kita melihat kenapa orang-orang, ya walaupun dikatakan itu sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kalau dia tidak mempunyai ketetapan untuk tetap setia kepada Allah, pada saat dia mengalami masalah persoalan, dia akan jatuh ke dalam dosa. Karena dia akan kompromi, dia akan mengikuti cara-cara dunia. Dunia menawarkan semua hal yang enak, yang indah lebih dulu, tetapi akhirnya akan menuju kepada maut. Tapi Allah selalu menjanjikan kepada kita, baik di awal dan di akhir, yaitu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Di dalam mengambil keputusan atau pilihan yang benar, ada berkat yang menyertai kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi dikatakan mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia
dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan pada Daniel, ya. Jadi Daniel itu sudah diberikan oleh Tuhan satu perlindungan, ya, walaupun orang-orang itu ya mencari kesalahan-kesalahan kepada Daniel. Dan Daniel dikatakan bahwa dia dipilih, ya, di antara 3 pejabat yang lain. Dia mempunyai kedudukan yang terutama yang tinggi. Karena Daniel dikaruniai oleh Allah roh yang luar biasa dan juga kepandaian yang luar biasa. Nah, kita harus ingat Allah kita bukan Allah yang biasa, tetapi Allah yang luar biasa. Maka kalau Tuhan memberikan kepada kita, ya, bukan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Seperti Allah memberikan kepada Daniel, Allah memberikan roh yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa, ya. Jadi kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat bagaimana, ya, kehidupan daripada Daniel, dia tuh hidup di tengah-tengah orang-orang yang memiliki iri hati, mempunyai kebencian kepada dia. Sehingga kalau kita membaca, ya, dari ayat yang ke-8 dikatakan, orang-orang itu berkata, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, ya. Jadi walaupun Daniel dikelilingi orang-orang yang memiliki iri hati, benci, ya, orang-orang yang seperti itu biasanya tuh suka menyanjung-nyanjung raja, ya, supaya apa, raja itu mempunyai simpati kepada dia, ya, atau kepada mereka, sehingga apa yang mereka katakan itu sepertinya benar, tapi di balik semuanya mereka itu mempunyai hati, ya, yang ingin menjatuhkan Daniel. Tapi kita melihat demi didengar dikatakan apa yang dikatakan oleh raja, walaupun undang-undang itu sudah disahkan, sudah dimeteraikan, ya, tapi Daniel tetap, ya, tidak mengurangi kebiasaan-kebiasaan untuk dia berdoa, dikatakan 3 kali sehari. Walaupun Daniel sudah tahu, walaupun Daniel sudah mendengar apa yang telah diputuskan oleh raja, ya, karena dikatakan selama 30 hari orang tidak boleh meminta kepada dewa atau kepada manusia, ya, kecuali kepada raja. Tapi Daniel tetap, ya, dia menaikkan permohonan-permohonannya itu kepada Tuhan, yaitu Allah yang hidup, Allah yang dia percayai. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan, ya, integritas dan melakukan pekerjaan yang unggul. Bahkan di tengah-tengah situasi yang paling sulit seperti sekarang ini, ya, tanpa kita kompromi di dalam pendirian iman kita kepada Allah, di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi saat ini tidak ada orang yang mengatakan tidak ada yang sulit. Semua, bukan aja kita sebagai bangsa Indonesia, seluruh dunia mengatakan sulit, ya. Tapi kita tidak kompromi dengan dosa, kita tidak kompromi dengan cara-cara orang dunia. Kalau kita memiliki satu integritas, satu keputusan, pilihan seperti Daniel, maka
Allah dipermuliakan, Allah ditinggikan, Allah dihormati oleh setiap orang, ya. Ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi saksi Tuhan, harus menjadi suratan yang terbuka, harus kita menjadi garam di mana kita tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun, tapi justru kita yang mempengaruhi situasi dan kondisi yang ada. Puji Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana pilihan Daniel, walaupun keputusan daripada raja sudah ditetapkan, tapi Daniel dia tetap memilih untuk dia memiliki hubungan dengan Allahnya. Dia pergi ke rumahnya, dikatakan jendela terbuka untuk dia tetap bisa berdoa mengarahkan ke kota Yerusalem. Sekalipun pada saat itu memang Daniel menyadari akan bahaya, ya, di mana tidak bisa dibiarkan, ya, apapun untuk menghalangi Daniel itu untuk dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita sekarang bagaimana? Ya, setiap pribadi kita, apakah kita adalah asan, ya? Sebetulnya hari-hari ini di mana COVID ini, Tuhan itu mengizinkan kita untuk lebih banyak di rumah supaya kita lebih banyak berdoa, lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Apakah kita menggunakan waktu-waktu kita berlalu begitu saja? Ya, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Daniel, di dalam keadaan tercekam, di keadaan yang terancam, ya bahkan hukumannya itu mati, tapi dia tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat, dikatakan keputusan dari raja itu tidak main-main. Gua singa di sana itu ada di bawah tanah, dan di atasnya itu seperti lubang, ya, biasa ditutup dengan batu yang ceper. Dan kalau raja sudah memberikan keputusan, maka dimeteraikan dengan meterai dari raja, yang berarti tidak ada yang boleh membuka batu itu kecuali seizin daripada raja. Tetapi karena Daniel mempunyai integritas dan juga roh yang luar biasa, ya, maka raja sudah mulai mengagumi Daniel dan juga menghormati Allah daripada Daniel. Jadi ketika raja memenuhi surat ketetapan yang dia sendiri, ya, tetapkan, karena orang-orang itu orang-orang yang iri kepada Daniel, tetapi dia masih mempunyai pengharapan bahwa Allahnya Daniel sanggup untuk melepaskan. Karena raja pernah mendengar, ya, tentang bagaimana 3 orang temannya Daniel yang dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan, dikatakan sekian, ya, berapa kali gitu, panasnya itu luar biasa sampai orang yang melemparnya aja mati. Tapi Allah daripada Daniel, temannya Daniel itu, yang kita ingat siapa? Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka dikatakan tidak terbakar, bau hangus pun tidak. Karena apa? Karena Allah menyertai kepada mereka. Raja Darius, dia tahu, dia pernah mendengar akan hal itu. Karena kejadian itu sebelum terjadinya Daniel dimasukkan ke gua singa itu. Kalau kita membaca, ada di pasal yang ketiga, ya. Jadi kita melihat bahwa raja mempunyai pengharapan, ya. Kalau orang yang mempunyai pengharapan selalu berkata semoga, ya. Raja di dalam hatinya dia pasti, ya, semoga Allahnya Daniel bisa melepaskan Daniel. Maka setelah raja memutuskan itu, dia sendiri dikatakan gelisah, ya. Dia berpuasa, dia tidak bisa tidur.
Dan dia tidak mau ya ditemani oleh orang-orang yang menghibur. Biasanya kalau raja lagi bete lah istilahnya ya, ada orang-orang yang khusus dikirim untuk menghibur, tapi raja tidak mau. Pada saat pagi-pagi, kalau kita membaca ayat-ayatnya itu ya, di dalam ayat yang ke-23 sampai ke-28, dikatakan pagi-pagi sekali raja sudah datang ya, dengan harap-harap cemas, dengan raja yang masih semoga ya, semoga Allahnya Daniel bisa melepaskan Daniel. Maka walaupun raja seolah-olah ya memberikan satu harapan kepada Daniel ya, semoga Allah yang engkau sembah itu bisa melepaskan engkau ya. Tapi suaranya tuh beda ya. Beda karena apa? Karena dia masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Orang yang khawatir, yang cemas, itu suaranya tidak bisa lantang. Tapi apa yang terjadi dengan Daniel? Yang ada di dalam gua singa dikatakan, yang ada di bawah tanah dengan singa-singa. Daniel menyaut ya dengan suara rantang, ya Raja, ya kekalah hidup Tuanku, ya. Aku sudah dilepaskan, dibebaskan. Karena malaikat-malaikat Tuhan sudah mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga aku tidak diapa-apakan. Nah, orang ya yang sudah mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, itu suaranya tuh tidak biasa-biasa. Akan berkata, ya Tuanku Raja, ya Allah yang aku sembah telah melepaskan aku, telah membebaskan aku. Di sini Daniel bersaksi bahwa kuasa daripada singa-singa itu ya tidak bisa mematikan Daniel, karena Allah lebih berkuasa daripada singa-singa itu. Dahsyat Allah kita, luar biasa Allah kita. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa nama Daniel artinya Allah adalah hakimku. Ya, nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Terbukti benar di dalam pengalaman Daniel sendiri. Ia dibenarkan oleh Tuhan dan dinyatakan benar berhubung dengan halnya. Pertama, memilih kemurnian hukum Allah. Ya, jadi dia tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, kesetiaannya di dalam doa. Ya, dan kita melihat bahwa keyakinan Daniel, kepercayaan Daniel kepada Allahnya, dan dia memegang akan hukum-hukum daripada Tuhan. Allah menyatakan, Allah melepaskan, Allah menolong, karena Allah berkuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat baik di langit dan juga di bumi. Dan dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman-cengkeraman singa. Kita harus percaya Allah kita sanggup melepaskan kita. Allah kita sanggup untuk menolong kita. Karena Allah sanggup melakukan atau mengadakan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat baik di langit dan juga di bumi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada hari ini kami belajar tentang memilih Tuhan yang benar. Biar Tuhan, kami mau belajar seperti Daniel, Tuhan. Memilih Allah. Allah adalah segala-galanya bagi kami. Karena Engkau yang sanggup untuk melepaskan. Karena Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kepada kami. Karena Allah yang sanggup mengadakan tanda-tanda mukjizat baik di langit dan juga di bumi. Biar Tuhan, iman kami, kepercayaan kami kepadamu Tuhan,
kokoh, kuat, teguh di dalam Engkau. Sebagaimana Engkau Tuhan memberikan kepada Daniel. Kami percaya Engkau menjadikan kami Daniel di akhir zaman. Supaya dunia tahu bahwa ada Allah yang luar biasa. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, diberikan Bapa roh yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa, hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Sehingga di dalam situasi apapun, oh Tuhan, situasi yang seperti saat ini, kami Tuhan tidak pernah akan kehilangan akal, tidak pernah akan kehilangan jalan. Karena Engkau Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah. Supaya kami menyatakan kepada dunia, ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan mukjizat, kuasa, baik di bumi dan juga di langit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, kenalkan saya dengan Ibu Lia Situmorang. Ini dengan anak saya yang pertama, Gaby Situmorang. Puji Tuhan, kami bisa diberi kesempatan untuk berkenalan dengan Pak Cahya melalui grup WA Christian Sumarekon Bekasi. Kebetulan kami juga sekeluarga tinggal di klaster Firmania Sumarekon Bekasi. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan jalan bagi kami sekeluarga untuk bisa masuk di GBI Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mewakili Gembala dan Jemaat GB Hosana menyambut Ibu Eli dan Gaby Situmorang. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah online kami. Senang sekali Ibu bisa bersama dengan kami dalam ibadah online kami. Kami menyambut Ibu sebagai satu keluarga sampai nanti kita ketemu setelah keadaan normal. Doa kami, Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita telah mendengar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Helena Sutanto. Tuhan memberkati terus pelayanan Tante, Tuhan pakai terus dengan urapannya, tetap sehat dan tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Saudara mari kita mau berdoa bersama-sama, kita mau tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan Engkau mengajar kami untuk menjadi mentor yang baik. Be a good mentor. Biarlah kami terus Tuhan Engkau bimbing di dalam jalan dan kebenaran-Mu ya Roh Kudus. Supaya setiap kami boleh menjadi teladan, membawa terang di dalam kegelapan, membawa sukacita di tengah-tengah pergumulan setiap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan mentor kami yang terbaik, pembimbing kami di jalan yang benar. Kekuatan dan harapan kami hanyalah ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Engkaulah yang membimbing kami sekali lagi di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami dalam hikmat dan pewahyuan dari surga. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, hiduplah sepanjang minggu ini di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap apa yang kita naikkan, apa yang kita doakan kepada Dia. Biarlah saat ini saudara kita boleh menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kita. Di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara pada pagi hari ini. Sampai selama-lamanya
Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.